Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imul ji'an wa syaumi fi syahri Ramadan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dijumpa kembali dalam bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan syahr Ramadan, bulan yang mulia dan bulan ampunan. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, surga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga neraka, Allah menciptakan neraka disiapkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa dan tidak beriman, bahkan dia memungkari atau dia selalu menentang perintah-perintah Allah. Surga merupakan suatu harapan bagi seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah, baik jin dan manusia. Semuanya ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam hadis di atas telah saya bacakan, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan dari 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk dan bisa melaksanakan di salah satu dari yang 4 tadi. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna al-kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menginfakkan hartanya, itulah yang diharapkan sehingga
bisa merupakan suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Maka dari itu, membaca Al-Quran merupakan suatu perniagaan yang tidak merugi. Menurut Al-Fatir ayat 29. Saudaraku, di era globalisasi ini, di era teknologi ini, kita melihat dan bahkan kita menyadari bahwa Al-Quran dibandingkan dengan HP, lebih banyak kita megang HP dan sering membaca HP, tapi Al-Quran hanyalah sebentar, dan sebentar saja kita amalkan dan kita pegang, sehingga kita terlena dengan era teknologi pada saat ini. Saudaraku yang seiman dan setakwa, marilah kita pada Ramadan ini kita tingkatkan kembali amalan kita terhadap Al-Quranul Karim dengan membaca ataupun mengamalkannya, karena Allah sudah menyiapkan pahala-pahala yang sangat besar, sehingga kita pada ujungnya kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang kedua, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lidah sering digunakan untuk berkata kebaikan. Lidah sering dijaga untuk selalu mengajak kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan. Maka dari itu, mari kita jaga lidah-lidah kita dengan mengatakan hal-hal yang benar, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu menyampaikan, berkatalah hal-hal yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan, menjaga lidah kita sangatlah penting, karena ada pepatah mengatakan luka di tubuh gampang diobati, tapi luka hati hendaknya kemana hendak akan diobati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memberikan suatu bimbingan dan arahan untuk kita. Hendaknya kita menjaga lisan, menggunakan lisan dengan perkataan yang bagus. Kalau tidak bisa, tentunya lebih bagus kita diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah hingga akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau lebih bagus diam. Itulah bimbingan dan tuntunan dari baginda kita tentang lidah-lidah kita. Lisan-lisan kita, hendaknya lisan kita gunakan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang senantiasa membawa suatu kebaikan, sehingga kita akan dipilih dan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang senantiasa bersedekah, dermawan, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita mengambil kesempatan momen Ramadan pada saat ini untuk memberikan makanan takjil atau buka puasa, sehingga kita bisa mendapatkan pahala-pahala orang-orang yang berpuasa,
tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Maka layaklah orang-orang yang senantiasa memberikan makanan mendapatkan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wasaimu fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Inilah bulan yang mulia, inilah bulan yang barokah, bulan ampunan dan bulan penghapusan daripada api neraka. Sehingga layak orang-orang yang senantiasa berpuasa dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah merindukan untuk menempati surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itu hendaknya kita mengambil momentum yang terbaik di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan Ramadan kali ini berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja sehingga kita sangatlah menjadi orang-orang yang rugi dan nilai puasanya tidak ada, hanya mendapatkan satu lapar dan haus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, hanya dalam puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita ambil momentum terbaik ini dalam bulan Ramadan ini sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah dengan tawadhu, beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku, terdapat 8 pintu surga, yang mana ada salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah bisa dimasuki hanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Insya Allah kita semua bisa menggapai pintu surga Ar-Rayyan tersebut sehingga kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patutlah bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kerinduan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang insya Allah Allah muliakan, sebagai penutup dari pembahasan ini, kembali saya mengajak, mari kita gunakan kesempatan kali ini, Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan ikhlas kita membaca Al-Quran, menjaga lisan kita, memberi makan kepada saudara kita yang kelaparan, dan kita berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita berdoa bangsa kita, insya Allah dengan puasa tahun ini bisa dihilangkan segala bentuk bara bahaya, baik dari virus corona, mara bahaya yang lain yang akan menimpa bangsa kita ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa
wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.